Para pemirsa yang saya hormati, jadi gini, pertama ya, yang namanya digital forensik ya, itu adalah aktivitas yang menganalisis dokumen elektronik ya, dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu apa toh? Dokumen elektronik itu ya bisa foto, bisa video gitu ya, bisa ya semua yang ditayangkan di sosial media. Nah, di sini misalkan kita punya foto. Misalkan ya saya kan ini saya punya ijazah. Kemudian saya mengambil kamera saya, kemudian saya foto. Jrep. Maka jadilah sebuah file digital. Nah, itu yang namanya dokumen digital. Nah, sehingga nanti kalau misalkan saya itu sudah mengambil foto ijazah saya foto delete gitu, suatu saat misalnya tiba-tiba di sosmed ada ijazah ijazah saya di sosmed. Ya mungkin karena merugikan orang dan sebagainya sehingga banyak yang komplain seolah-olah saya melakukan sesuatu. Nah, di sini untuk bisa menunjukkan bahwa betul enggak itu foto yang di sosmed itu memang betul-betul foto yang saya ambil tadi atau sudah dimodifikasi. Nah, ini perlu dilakukan uji forensik. Nah, gitu. Jadi misalkan itu di sosmed, ya kita ambil, kita download misalkan, kita copy, atau kita minta source-nya, kemudian kita analisis forensik. Nah, nanti setelah dianalisis forensik, nanti akan ketahuan bahwa foto tersebut, artinya foto yang katanya nama saya itu, yang di sosmed itu, asli atau tidak. Gitu ya, orisinil atau tidak. Artinya, itu memang orisinil milik saya, atau sudah dimodifikasi orang lain. Nah, itu pakai digital forensik. Softwarenya macam-macam banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan kemarin yang baru rame-rame tentang analisis digital forensik yang katanya ijazahnya diduga palsu. Perlu saya jelaskan ya ke teman-teman semua ya. Kalau sebuah ijazah, misalkan kita dapat dokumen elektronik berupa foto ijazah, ya foto ijazah. Mungkin itu diambil dari sebuah akun sosmed mungkin, atau mungkin kita memperoleh dari teman yang di-share ke kita mungkin. Nah, di sini kalau misalkan kita mau melakukan analisis digital forensik, gitu ya, ini digital forensik, nanti hasilnya itu hanya begini, bahwa foto ini orisinil atau sudah dimodifikasi. Hanya itu aja. Loh, terus nanti kalau sudah dimodifikasi, ya berarti itu tidak asli. Kan gitu ya, tidak asli. Nah, sekarang misalkan kita dapat foto sebuah ijazah. Gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed. Kemudian kita download. Kita uji forensik. Ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak, itu bukan urusannya ahli digital forensik. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini jasa palsu dan sebagainya, saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya, seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah, ya kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi, oh ini belum, cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi, cuma gitu aja. Nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak itu bagaimana? Nah,
Kalau kita misalkan ingin tahu apa itu tadi data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja. Kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Misalkan saya punya ijazah gitu ya, misalkan ijazah seperti ini. Kemudian mau ngecek ijazah saya asli dan tidak, ya harus ke perguruan tinggi di mana tempat saya lulus atau di mana saya dapat ijazah. Biasanya perguruan tinggi tersebut pasti punya scan, punya foto duplikat, atau kalau zaman dulu ya fotokopi. Kalau misalkan sebelum tahun 90 kan jarang ijazah di foto, jarang. Paling ijazah di fotokopi, yang satu untuk arsip di perguruan tinggi tersebut. Sekarang ini kan yang diributkan itu kan ijazah yang terbitnya sebelum tahun 1990. Sehingga kemungkinan besar ya hasil fotokopian. Nah gitu toh. Nah kita mendapat dari data tadi, misalkan kita dapat dari sosmed sebuah akun, kita download, kita periksakan dulu ke forensik, ini itu asli atau sudah dimodifikasi. Kalau misalkan asli, oh ini dibuat pakai HP ini dan sebagainya dengan dokumen ijazah. Kalau seperti itu, silahkan dilanjut, pergi ke perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. Tapi kalau misalkan nanti dari forensik mengatakan bahwa ini sudah diedit menggunakan software ini, berhenti. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau data yang Anda pakai aja sudah tidak orisinil secara forensik, itu mesti secara hukum kemana-mana tidak bakal berlaku. Percaya sama saya. Saya itu sudah jadi saksi ahli di pengadilan negeri sering, di pengadilan tinggi sering, di tingkat kasasi juga sering. Ya saya bukan sombong, tapi ini portofolio saya. Sehingga apa? Sehingga saya sudah pengalaman kalau hasilnya digital forensik kok bilangnya ini sudah diedit, ya selesai. Nggak usah dilanjutkan. Gitu. Lah, tapi kalau misalkan itu orisinil. Ya, kalau orisinal oke. Ya, secara forensik teruji, ya silakan datang ke kampus yang menerbitkan ijazah gitu. Nah, nanti sampai di sana dia kan punya fotokopi atau hasil scan atau foto ijazah asli. Kan yang namanya ijazah itu kan hanya satu, diberikan kepada wisudawan. Kantor atau perguruan tinggi yang bersangkutan hanya punya fotokopi atau scan atau foto. Jadi punya dokumen elektronik. Sehingga nanti ketika data foto tadi Anda dicek forensik kok oke, betul, asli, Anda bawa ke sana. Sehingga nanti di sana dicek. Kalau perguruan tinggi itu dicek dan ternyata betul, ya sudah selesai. Artinya apa? Ya artinya ijazahnya memang asli. Gitu. Jadi yang mengatakan asli dan tidak di sini sebetulnya adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Kita tidak bisa loh, misalkan begini ya, misalkan saya lulusan dari Udinus misalkan, terus ada ijazah saya yang beredar, orang-orang meragukan saya misalkan, itu tidak bisa foto ijazah yang saya peroleh, terus Anda cross-check-kan dengan mahasiswa yang dulu mungkin seangkatan saya, terus disamakan, nggak bisa. Itu nanti kalau di forensik loh, kemudian di compare, pasti hasilnya beda. Artinya apa? Kalau yang milik teman saya dianggap asli, ya milik saya pasti dianggap palsu. Menurut forensik, karena dianggap tidak sama. Sehingga seperti itu tidak bisa. Tidak boleh begitu. Jadi kalau misalkan ada curiga, ya silakan datang ke perguruan tinggi. Nanti biar perguruan tinggi tersebut yang mengatakan, oh ini asli dan tidak. Ini lain loh.
Kalau misalkan di dalam fotokopi ijazah tadi, ternyata Anda curiga tanda tangannya dipalsu, ini beda lagi. Kalau tanda tangannya dipalsu, itu nanti diforensik. Nanti setelah diforensik keluar, oke, betul. Nanti harus disamakan dengan ijazah yang asli, tanda tangannya seperti apa, kemudian nanti baru dipadankan. Kalau ternyata tanda tangannya tidak sama dengan yang asli, ya tanda tangan misalkan yang tanda tangan dekan misalkan, atau rektor, ternyata yang tanda tangan tidak sama, itu pun yang boleh bilang ini asli dan tidak ya dari perguruan tingginya. Anda tidak bisa. Seandainya Anda dimintai tolong untuk ngecekkan ini keras sama apa enggak, gitu ya. Ya nanti Anda hanya menyampaikan ke perguruan tinggi bahwa ini loh yang ada foto yang saya temukan di sosmed, ini ternyata beda dengan yang dikasihkan oleh perguruan tinggi. Nanti yang ngomong asli dan tidak biar pihak perguruan tinggi. Kenapa? Karena tanda tangannya palsu. Jadi tidak bisa kalau tanda tangan tidak dilanggar. Perguruan tingginya tidak curiga apa-apa. Datanya ada semua di perguruan tinggi. Nah nanti kalau Anda mengatakan, ijazah ini palsu, dasarnya apa? Oh ini manu saya itu ahli IT, mau ahli IT mau apa ya terserah. Gitu. Kalau dari sisi akademis, ya kita uji aja di pengadilan. Karena pengadilan itu kan nanti syarat formalitas semua terpenuhi. Jadi kita harus hati-hati. Karena memang kalau misalkan kita mau ngecek sebuah ijazah ini asli dan tidak, caranya yang pertama gimana? Cara yang pertama ya kita harus mengambil foto dari ijazah asli. Misalkan saya diduga, wah ini Pak Huda ini ijazahnya palsu. Misalkan ya. Ya nanti silakan Anda datang ke saya. Datang ke saya, kemudian ijazah saya silakan foto. Foto gitu ya. Jadi data digital, habis itu baru diambil yang tadi yang misalkan didapatkan dari sosmed. Dari sosmed, kemudian di cross check. Ternyata yang di sosmed beda dengan yang saya buat. Berarti yang di sosmed itu palsu. Jadi tidak ada kata-kata misalkan orang curiga dengan ijazah saya, padahal itu istilahnya dia ahli digital forensik gini. Ketika dia mengatakan palsu, dasarnya apa baru? Ini setelah kita forensik ternyata begini. Lah Anda tahu enggak yang asli mana? Kalau yang asli tidak tahu ya jangan bilang bahwa ini adalah palsu. Ini saya bicara apa adanya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, gitu ya, karena saya tidak mau berpolemik dalam bidang yang seperti ini, tapi saya hanya memberikan penerangan ke masyarakat. Kalau jadi saya harapkan mulai sekarang setelah melihat video saya ini, kalau ada atau siapapun mengatakan ini palsu, silakan. Tapi semua alat bukti harus dicek dulu secara dianalisis dengan analisis digital forensik. Dan ketika nanti sudah oke, ya Anda harus tahu yang asli yang mana. Dan setelah yang asli ketemu, yang Anda temukan ketemu, baru nanti dikonformen, dibandingkan. Kalau dibandingkan, kalau ternyata kebersamaannya di atas 80%, ya Anda harus mengakui bahwa itu asli. Tapi kan syaratnya Anda harus punya dokumen ijazah yang asli. Kalau Anda perbandingannya dengan sosmed, ya tidak bisa bro. Seperti itu nggak bisa. Nanti pasti ada masalah hukum di kemudian hari. Kalau Anda percaya silakan aja nekat. Kalau sampai pengadilan saya jamin Anda kalah. Terima kasih. Salam digital forensik.
Sehat semuanya, sehat selalu, salam Polge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.